nilai kebajikan seorang itu. Ibu Maria Yasin Suku, selaku kepala sekolah. Ibu Maria Yasin Suku, selaku kepala sekolah. Selama kami berjalan tentunya pasti banyak kasus-kasus yang berjalan di sekolah ini. Bagaimana cara ibu menjelaskan kasus yang termasuk dilematika? Iya, kasus-kasus yang dilematika ini banyak sekali. Saya ambil contoh kasus satu kemarin mengenai pengangkatan guru P3K. Ya. Di tahun 2023 sekolah ini terima guru P3K itu ada 9 orang. Ya, 9 orang guru P3K. Sementara dalam posisi ketika itu saya punya guru honor. Guru honor itu masih berjumlah ditambah dengan anak 9, ditambah dengan anak itu masih lebih dari kebutuhan. Maksudnya kebutuhan sudah oke, tapi guru honornya masih ada. Ya, kebutuhan sudah terpenuhi, tetapi masih ada guru honor yang tercover di sini. Secara aturan mereka harus stop sudah tidak boleh lagi. Karena kan tidak bisa diakomodir baik dari budget yang budget yang mana. Secara aturan ketika pemerintah memasukkan ini sekolah negeri, jadi secara aturan ketika pemerintah memasukkan gurunya ke sekolah ini, nah guru honor yang ada di sekolah ini harus dihentikan. Itu secara aturan. Tetapi kan itu tadi, kalau saya bilang tadi bahwa dalam perjalanan ini tuh tidak semua masalah tuh saya hanya berdasarkan aturan, begitu. Jadi ada hal-hal lain yang menjadi keputusan, menjadi pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Jadi mana cara ibu mengambil sebuah keputusan ketika masalah itu sama-sama benar? Iya. Jadi kan saya tadi bilang saya diskusi dengan para stakeholder. Pertama dengan pihak dinas, orang yang saya dekati Ibu Kabit. Terus yang kedua di Pak Beker, itu dari yang pegang dapur di kabupaten, yang operator kabupaten. Terus juga saya dekati Pak Joni selaku ketua komite. Ketika pertamanya saya ngambil dulu dari ketua komite, karena orang bekerja pasti harus dibayar. Nah sekarang kalau sudah tidak dibayar dari dana pos, uangnya mau dari mana? Kalau bukan dari komite, solidaritas komite. Maka saya diskusi dengan Pak Ketua Komite, terus kita duduk berdua, kita susun RKS sama-sama menjalankan pengambilan keputusan. Lalu sekalian masuk dengan langkah-langkah atau prosedur sebenarnya ini, di mana langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan, ibu itu mendekati dengan stakeholder, terus bapak ketua komite, dewan guru dan semuanya untuk bagaimana mengambil keputusan ini dengan tepat. Di sini ibu sudah betul-betul bijak dalam mengambil keputusan ini. Nah, hal-hal apa saja ibu selama ini ibu anggap efektif dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Komunikasi, pertama tuh komunikasi harus jalan. Jadi yang efektif tuh paling efektif itu, jadi kalau ada persoalan tuh tidak kita pendam sendiri gitu. Ya taruhlah kita pendam sendiri, tetapi bahwa itu dikelola. Terus apa yang hasil dari kita kelola di pemikiran kita itu dikomunikasikan. Dan juga hadir itu kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian untuk kasus dilema etika ini, ataukah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi jadwal secara apa tuh tidak mungkin, tetapi saya tuh pakai patokan misalnya. Selama pengambilan keputusan tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada tidak tantangannya? Iya, tantangannya tuh paling berat bagaimana menghadapi dua orang yang sama keluar. Iya, itu tantangan paling berat. Kalau kita menghadapi sistem ini kan kita hanya klik, tapi kita menghadapi face to face. Semua sudah dibicarakan, pasti ada satu yang penting. Kira-kira seperti apa?
dari Udah semua ini. Menurut saya tuh bahwa itu tadi aturan boleh aturan, tetapi kebijakan tuh tetap harus jalan, dan kebijakan itu menggunakan hati. Menggunakan hati supaya apa ya namanya, supaya kayak orang bilang itu kebijakan yang kita ambil itu ikhlas. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Esther. Iya, apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Baik, Bapak. Saya di sini menemui Bapak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan bersifat dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini? Baik ya Ibu ya, bahwa permasalahan di kita umumnya di sekolah-sekolah itu biasanya banyak ya, terutama menyangkut dari anak-anak, terutama menyangkut tingkat kedisiplinan mereka. Nah di sini kalau untuk menyangkut pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, di sini saya banyak menemui permasalahan demikian. Contohnya seperti satu, bahwa kami punya anak-anak sini kan kebanyakan dari atas, dari sekolah-sekolah pendukung di bagian atas, yang kebanyakan ke sekolah itu berjalan kaki. Kita bayangkan saja dari dusun mereka di atas, kemudian ke bersekolah di sini dengan menempuh perjalanan yang ya bisa sampai 1 kilo. Jadi di sini saya kalau melihat mereka terlambat, itu kadang-kadang saya biarkan saja. Artinya bahwa saya memberikan mereka masuk. Tetapi kalau di anak-anak bagian walu-walu, apabila terlambat maka akan mendapat sanksi. Memang ini kita dalam keputusan yang saya ambil ini juga dilema juga ya. Berarti kita tidak memiliki rasa keadilan kepada siswa-siswa yang lainnya. Tetapi ini saya harus ambil karena mengingat bahwa saya juga kasihan anak-anak yang sudah sekian perjalanannya, dia harus menempuh dengan berjalan kaki, maunya pergi sekolah. Tapi ya memang kita tahu jaraknya sangat jauh, jadi kadang-kadang mereka terlambat. Silahkan saya bilang kepada teman-teman yang pikir bahwa keputusan itu yang harus ambil. Anak-anak yang terlambat, yang kalau kita tahu dari tempat jauh, mereka tetap masuk. Tapi kalau anak-anak yang di luar, yang masih di dalam bola-bola namun terlambat, mereka akan mendapat sanksi. Kemudian yang menyangkut rujukan moral, ya ada juga itu kan kadang-kadang hanya bersifat di antara sesama guru ya. Jadi pikir bahwa rujukan moral dalam kasus-kasus di sekolah tidak terlalu banyak. Tetapi yang paling menonjol itu ketika kita mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, kembali kepada ini kepentingan anak. Bagus Bapak, ya, pengambilan keputusan Bapak dilema etika itu khususnya terhadap anak-anak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan ini, terutama yang menyangkut dilematika ya, keadaan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Nah, di sini biasanya saya melakukan pembicaraan pertama dulu dengan Wakasek sebagai kepala sekolah, kemudian dengan guru senior. Nah, kalau sudah menempuh jalan dengan mereka, sudah mengambil keputusan satu bulat, maka dipanggillah teman-teman guru untuk membulatkan, ya. Jadi keputusan yang kita ambil belum sepenuhnya sah, karena kita harus kembali, harus omong lagi
berbicara kembali dengan rekan-rekan guru. Nah, kalau sudah rekan-rekan guru sudah sepakat bahwa itu yang kita akan ambil, maka keputusan itu yang akan kita jalankan. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusan ya. Biasanya ketika ada permasalahan yang menyangkut anak, itu biasanya kita pertama kalau menyangkut kenakalan ya kita paling lari ke piket, kemudian BK. Kalau memang BK tidak bisa urus, baru kita lari ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, baru terakhir topnya di kepala sekolah. Nah, kalau untuk mengambil keputusan yang sangat riskan ya, artinya bahwa ini sudah menyangkut masa depan anak, itu yang itu tidak lagi melalui mekanisme tadi, tetapi kita langsung membuat suatu rapat mendadak, rapat kilat menyangkut anak ini. Apakah dia dikeluarkan atau tidak atau bagaimana? Pokoknya kita mengambil keputusan secara bersama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bersama dengan rekan-rekan guru semuanya. Nah, itu yang biasanya kami lakukan. Baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang biasanya pengambilan keputusan yang kalau kita bilang efektif untuk mengambil keputusan ya, itu biasanya kita untuk supaya masalah itu cepat diatasi, biasanya kita langsung pada ketika permasalahan selesai, permasalahan itu menyangkut apa, kalau wali kelasnya sudah tidak bisa lagi, kalau wali kelasnya bisa mengambil keputusan, itu dijalankan. Tapi kalau wali kelasnya tidak bisa mengambil keputusan, maka diserahkan kepada kepala sekolah dan ayah akan membuat rapat kilat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu sih. Berarti rapat kilatnya bersama Dewan Guru semuanya bersama bisa Dewan mengambil Guru keputusan semua, yang baik. Jadi keputusan yang kita ambil itu sudah merupakan satu kesatuan ya dari seluruh